maupun di dalam Perjanjian Baru itu memiliki sebuah relasi sintaktis. Jadi di dalam Yesaya itu adalah nubuatan mesianik tentang the Lord sufferings about the Jesus Christ. Kemudian kitab Filipi itu ditulis, khususnya pasal yang kedua, itu dia mention tentang the suffering of Jesus Christ in the apostle letter, dalam surat kerasulan, dalam surat penggembalaan, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat beberapa prinsip kebenaran yang akan kita belajar bersama-sama, dan prinsip ini akan memerdekakan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kita melihat, Bapak Ibu, tentang sebuah istilah di dalam dunia psikologis dan mental, itu dikenal istilah hematohidrosis. Jadi hematohidrosis ini adalah, Bapak Ibu, di dalam Lukas 22 ayat 4, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah dan jatuh ke tanah. Kalau kita kemarin nonton film Passion of Christ, kita bisa melihat bagaimana the struggle of the Jesus Christ when he facing sufferings before him. Sebelum dia dibawa dan dia kemudian dibantai, disiksa, diejek dan dihina. Bapak Ibu, ada sebuah fenomena medis langka yang hanya dapat dialami oleh Tuhan Yesus secara manusia, Bapak Ibu. Kita harus paham, Bapak Ibu semua, bahwa Tuhan Yesus itu punya dui natur. 100% itu natur manusia. Jadi Allah berinkarnasi dalam rupa manusia. Kenapa? Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yeah, because Adam and Eve fall in sin. Jadi harus ada manusia lain yang suci, yang kudus, untuk dapat menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan manusia itu adalah Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. The Gospel of John chapter 1 verse 1 up to 12, kita bisa lihat di situ ya, Bapak Ibu. Perhatikan, jadi Tuhan Yesus itu dia menjadi Tuhan, bahkan dia sudah Tuhan jauh sebelum dia hadir dalam rupa manusia. Banyak orang Kristen salah persepsi bahwa kalau Tuhan Yesus itu lahir baru dia jadi Tuhan. No, dia sudah menjadi Tuhan jauh sebelum dia inkarnasi dalam rupa manusia. Ya, dalam dunia teologi dibilang pra-eksistensi Kristus. Jadi sebelum Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria. Tuhan Yesus lahir melalui Maria, tidak melalui hubungan biologis. Sebab semua yang dikandung oleh manusia itu penuh dengan natur dosa. Alkitab berkata dalam Mazmur, seorang dari dalam kandungan pun dia sudah berdosa. Because Adam and Eve, all of the human kind was infected by sin. Jadi ada manusia yang harus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Manusia itu adalah Jesus Christ. Dan dia juga adalah Tuhan sendiri. Jadi 100% God, 100% itu manusia. Kenapa manusia? Supaya dia dapat merasakan all the sufferings, semua penderitaan yang dirasakan oleh manusia, Bapak Ibu. Nah, manusia yang menyelamatkan manusia ini adalah manusia yang tidak berdosa, Yesus Kristus itu. Karena itu ada sebuah fenomena medis yang langka akibat tekanan mental dan emosional ekstrim secara psikologi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak saja menebus dosa-dosa yang lain, tapi dia juga menebus dosa-dosa psikologi dan emosional, Bapak Ibu, yang dirahmati oleh Tuhan. Kalau kita nonton Passion of Christ, itu digambarkan di situ pembuluh-pembuluh darah pecah dan keringat jatuh seperti darah. Roma menjelaskan bahwa, Bapak Ibu, penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan. Just only Jesus Christ, dia mengalami hematohidrosis. Semua manusia yang akan mengalami hematohidrosis itu ujungnya dia bunuh diri atau suicide.
Suicide, mati pasti. Dia bunuh diri. Hanya satu-satunya manusia di muka bumi yang mengalami fenomena medis langka akibat tekanan mental dan psikologi hanya Tuhan Yesus. Sebab penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami, penderitaan biasa tidak melampaui kekuatan. Ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kebenaran pertama melalui penderitaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, adalah, Bapak Ibu lihat, adalah pergumulan emosional dan pergumulan psikologi yang ditebus oleh Tuhan Yesus sebelum dia di atas kayu salib dalam pergumulannya menuju penderitaan yang di Taman Getsemani. Karena itu pergumulan psikologis, pergumulan emosional yang kita hadapi. Orang Kristen tidak boleh bunuh diri, sebab Yesus telah menang atas pergumulan psikologi dan emosional kita. Katakan amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang tiba-tiba gantung diri, cari tali mana, baygon mana, orang Kristen yang paling bodoh di dunia. Sebab Yesus telah menang atas pencobaan dan penderitaan suffering mental yang dihadapi. Jangan lagi menyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini, pergumulanku sungguh berat. Amin. Jangan pernah nyanyi lagu itu, Bapak Ibu. Sebab persoalan emosional dan persoalan psikologi itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu adalah kebenaran pertama. Jadi Yesus menanggung beban dosa dunia, tidak saja perbuatan hamartia, artinya melenceng tidak tepat sasaran. Dan yang kedua, adakia, hati yang jahat. Yang ketiga, parabates, pemberontakan, rebel to God. Dosa yang keempat, anomia, adalah hal-hal yang kita tahu yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukan. Kita berdosa. Yakobus berkata, kalau kita tahu sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukan, itu berdosa. Itu namanya anomia, dosa pasif, Bapak Ibu. Kemalasan dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa pasif. Kita tahu bahwa kita harus bersihkan sesuatu atau lakukan sesuatu yang baik, tapi kita malas tidak melakukan. Anak-anak ini di asrama, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, tiba-tiba datanglah kemalasan, kemiskinan menyerang. Itu. Jadi itu dosa pasif, Bapak Ibu. Jadi hematohidrosis kembali lagi adalah pergumulan pertama Tuhan Yesus secara psikologis. Dia menang atas penderitaan emosional dan psikologi dan medis langka, Bapak Ibu. Makanya ada lagu yang saya suka sekali dari seorang yang bernama Ron Kenoly. Bukan Roy Kenoly, Ron Kenoly. Iya. Jesus is the winner man, is the winner man, is the winner man. Jesus is the winner man, is the winner man to me. Ya, Yesus itu apa? Pemenang, Bapak Ibu. Sebab maut tidak ada kuasanya. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi kita tidak boleh takut mati. Yang kita takutin adalah takut hidup konyol. Lebih baik mati konyol daripada hidup konyol, Bapak Ibu. Bukannya aku tak takut mati, hanya karena patah hati. Wow, parah. Amin. Haleluya. Musik putar, suecai pelong. Nah, itu lagu Thailand itu kan. Bapak Ibu lihat, Yesus pertama, the first step, Yesus facing sufferings adalah dia menang atas pencobaan psikologi dan emosional, Bapak Ibu. Penderitaan dia menang secara psikologi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menghadapi penderitaan itu, Bapak Ibu, Alkitab berkata Yesus sebelum disalib dia berdoa dulu menghadapi penderitaan. Jadi langkah pertama secara emosional, secara psikologi, hati kita mantap, siap dulu. Bapak Ibu coba perhatikan, ada ujian di depan. Ada ujian di depan kita, atau anak-anak yang mau wisuda, yang mau naik kelas ujian. Itu kan pertama yang mau mahasiswa yang mau wawancara, ada sebuah pergumulan psikologi yang dihadapi sebelum ujian itu nyata kan? Sebelum Anda dipanggil dan diwawancara, halo apa kabar siang hari ini, bagaimana keadaannya, baik sehat?
Kuliahannya bagaimana ditanya segala macam. Kira-kira apa ekspektasinya untuk nanti kerja di hotel ini dan lain sebagainya. Sebelum Bapak Ibu menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, ada pergumulan psikologi yang dihadapi. Datang dengan beban dan mental, keringat dingin, mungkin keluar wawancara dan lain. Begitu pula dengan Yesus. Sebelum Yesus bergantung di atas kayu salib, dia menang terlebih dahulu dalam penundukan dirinya kepada Bapa. Let your will be done. Dia menang atas kemenangan psikologi, Bapak Ibu. Jadi sebelum orang bertanding, itulah yang sering dibahasakan oleh orang sekuler. Sebelum bertanding dia sudah kalah duluan. Itu mentalnya yang rusak, mentalnya yang jeblok duluan, sudah kalah duluan sebelum bertanding. Jadi Bapak Ibu, apapun penderitaan yang kita hadapi, Roma 8 ayat 8 berkata Tuhan bekerja dalam segala hal. Artinya sebelum penderitaan yang sesungguhnya kita hadapi, kita telah dikasih tahu oleh Alkitab bahwa Yesus menang atas pergumulan emosional dan psikologi. Kalau nanti realnya penderitaan yang kita hadapi itu, kemenangan pertama kita miliki adalah kemenangan psikologi dan kemenangan emosional. Itu yang harus kita pahami. Banyak orang kan tidak memahami, menghadapi penderitaan akhirnya kan dia bunuh diri. Silet mana silet, tali mana tali, baygon mana. Oh, penderitaanku amat berat. Alkitab bilang penderitaanmu ringan kok. Belum sampai mencucurkan darah dan air mata. Penderitaan kita sangat ringan, belum mencucurkan darah dan air mata. All of us have a struggling. Urusannya cuma makan dan perut. Betul Bapak Ibu? Urusan kita kan makan, cari uang untuk kindala. Itu penderitaannya di situ. Lalu kita bilang penderitaan berat. Enggak, itu dinamika hidup kok yang harus kita hadapi. Jangan pernah bilang dinamika hidup yang kita hadapi itu penderitaan. Tidak. Penderitaan arah kita berjuang dengan diri kita untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Itu baru penderitaan. Tapi kalau soal makan bukan penderitaan. Kalau tidak ada makan bukan penderitaan, malas namanya. Harus bekerja dengan sungguh-sungguh di situ. Saya menderita karena saya tidak punya makan. Lalu luput tangan, luput kaki, apa? Kita merendahkan Tuhan. Tuhan bilang pergi belajar dari semut. Kita dikasih knowledge loh, kemampuan. Tapi Alkitab itu bilang belajar dari semut, berarti Bapak Ibu kena prank kan? Kalau disuruh belajar dari semut, siapa yang lebih pandai, lebih pintar logikanya? Disuruh manusia yang sempurna ini. Kalau kita disuruh belajar dari semut, Bapak Ibu, mohon maaf, IQ kita 78. Bapak Ibu bisa tahu IQ 78 itu IQ gorila. Ini yang benar Bapak Ibu. Jadi kemenangan yang pertama yang kita harus miliki, kebenaran yang pertama adalah Bapak Ibu dan saya menang terhadap psikologi. Karena itu jangan takut. Itulah sebabnya Alkitab berkata penakut tidak memasuki kerajaan surga, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kata penakut itu yang pertama. Karena orang yang takut secara psikologi emosional, dia tidak percaya kepada Tuhan. Fear is not factor to us. Katakan buat diri kita. Katakan ketakutan bukan faktor buat saya. Ketakutan bukan masalah buat saya, Bapak Ibu. Ketakutan bukan masalah bagi saya. Alkitab aja berkata, hai maut, di mana sengatmu? Jadi kalau ketakutan kita hanya bergumul soal uang, soal yang lain, itu bukan ketakutan. Itu the dynamic of life. Dinamika hidup Bapak Ibu. Tuhan kasih kita panca indera, 5 indera, tangan, kaki, head knowledge, hand knowledge. Gunakan itu untuk cari uang, bekerja. Jangan klaim, saya claim in the name of Jesus. Mobil orang tepuk tangan klaim. Mobil itu sudah punya sertifikat, tanah juga sudah punya sertifikat. Apa yang lu mau klaim? Semua di dunia ini punya Tuhan. Semua di dunia ini punya orang. Jangan klaim. Itu makanya doa saya berubah. Kalaupun tanah ini dikasih buat pekerjaan Tuhan, puji Tuhan. Kalaupun kita akan pindah, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan suka klaim. Berdoa saja, let your will be done. Sebab lewat penderitaan itulah kita bertumbuh. Sebab no sufferings, no crown. No sufferings, no glory. Kekristenan itu identik dengan sufferings dan penderitaan. Itulah sebabnya Alkitab berkata Bapak Ibu, bahwa pedang, maut, penyakit, kelaparan, ketelanjangan tidak pernah dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru lewat penderitaan kita mengenal Allah lebih dalam lagi.
Segala yang terjadi lebih mendekatkanku mengenal akanmu selalu. Semua yang terjadi membawa kita memiliki pengenalan akan Allah. All the suffering, struggle, circumstance that was we facing in our daily life 24 hours was brought us to need with Jesus. Bapak Ibu, ini yang penting sekali. Jadi kemenangan pertama pasca adalah kemenangan psikologi dan emosional, Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki penderitaan, itu kebenaran. Jadi nanti besok kita hadapi penderitaan dan kita sudah menang lebih dahulu terhadap penderitaan itu secara psikologi. Amin. Iya. Jadi hari ini kita besok akan menghadapi ujian, tapi kita sudah persiapkan diri dengan mantap. Tidak usah takut, tidak usah grogi, tidak usah nervous. Takut. Orang Tuhan sudah menang kok. Tuhan sudah kasih kita menang atas psikologi. Sebab kalau peristiwa hematohidrosis itu tidak terjadi di Taman Getsemani, maka kita tidak akan pernah menang terhadap peristiwa dan pergumulan dan hal-hal ketakutan terhadap emosional dan psikologi. Psikologi itu penting di sini, tahu dan di hati, di jiwa. Kita menang terhadap itu dulu. Iya. Kalau seseorang mau bertarung, mau fighting, dia sudah secara psikologi dia sudah takut, keder. Waduh, sebelum berperang sudah kalah dulu mentalnya. Nah itu, jadi Christian mentality itu yang perlu kita sudah menang terhadap pergumulan itu di awal secara psikologi. Lalu nanti kalau kita hadapi, kita akan sungguh-sungguh menghadapi pergumulan itu. Pergumulan yang sebenarnya adalah kita berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Kalau cuma soal makan, minum, kebutuhan dan lain sebagainya, jangan takut. Bapak Ibu, ada providensi Allah tanpa diminta Tuhan pelihara. Yang penting satu, setia dan taat Tuhan, buka jalan dalam segala hal. Dan yang kedua, rajin bekerja. Sebab kalau tidak bekerja, etika Kristen adalah bekerja dan bekerja. Sebab Alkitab berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Lalu kalau Tuhan bekerja, yang Tuhan yang ilahi itu bekerja sampai hari ini. Lalu kita anak-anaknya tidak bekerja, duduk pangku tangan, lazy time. Wow. Bahaya. Iya, jangan seperti itu, nanti diputar lagunya. Iya. Ada lagu Thailand itu kan, sejat pahit belum. Nah itu, hati-hati ya, parah nanti. Jadi pergumulan yang pertama hematohidrosis. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah dari Taman Getsemani, yang kedua adalah sebuah ketika Tuhan dibawa ketemu dengan Pilatus. Ini menjadi sebuah ironi, ya. Ketika Tuhan dibawa ke Pilatus, ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus oleh Pilatus. Pilatus berkata, "Quis est veritas?" Apa itu kebenaran? Pilatus sangat brengsek, Bapak Ibu. Karena menurut orang pengertian Roma, kebenaran itu adalah hukum Romawi. The Roman law is the true. Waktu itu. Jadi kebenaran diukur berdasarkan hukum Roma. Tapi Pilatus ketika berdiskusi dengan Tuhan Yesus, pertanyaan Pilatus kepada Tuhan Yesus itu pertanyaan impersonal. Impersonal itu artinya, Bapak Ibu, saya manusia, saya bicara dengan tembok. Jadi impersonal. Harusnya Pilatus bertanya, siapa itu kebenaran? Maka Yesus akan menjawab dalam Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah seringkali Bapak Ibu, kita dalam mengikuti Tuhan Yesus berdasarkan kebenaran diri kita, kita masih bertanya, Yesus satu-satunya pasca ini adalah kebenaran bagi kita, kebenaran personal. Kita dapat berrelasi dengan kebenaran. The truth according to academic meanings, Bapak Ibu, menurut kebenaran akademik, the truth adalah seperangkat ide, gagasan untuk manusia itu bisa hidup benar dan lain seperangkat aturan supaya dia punya morality. Bahasa kerennya bilang adalah social piety. Makanya di Amerika, di Barat, mereka punya social piety-nya. Bagus kalau orang itu berzina, orang itu selingkuh, jadi korupsi dan lain, dia mengundurkan diri. Social piety dalam budaya Jepang dipahami dalam makna harakiri. Kalau orang itu benar-benar dia tidak baik, dia korupsi dan lain sebagainya, dia harakiri, dia bunuh, dia punya diri sendiri. Kalau di bangsa ini kan orang nggak punya social piety. Kemarin itu ada, baru saya lihat tadi pagi, ada anggota DPR yang ketangkap
Iya, tapi dia gini-gini, tangan dua-duanya begini, lalu senyum-senyum. Lalu ditanya, kenapa ibu senyum? Iya. Terus saya emang mau apa? Dia jawab gitu. Iya. Dia jawab terus, kalau saya mau sedih atau bukan masalah dia sedih atau tidak sedih, tapi moralmu jeblok, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, pertanyaan ini adalah apa itu kebenaran? Bagi kekristenan, Yesus itu kebenaran. Jadi Bapak Ibu tidak usah cari kebenaran yang lain. Yesus kebenaran bagi kekristenan. Kebenaran tunggal yang dapat kita berelasi. Kita tidak bisa berelasi dengan seperangkat gagasan, ide gitu loh. Moralitas yang dikembangkan dunia akademik bahwa kamu harus begini, enggak. Tapi kebenaran bagi kita adalah apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan. The lifestyle of Jesus. The word of Jesus, the action of Jesus, the character of Jesus is the truth for us. Itu adalah kebenaran. Dan kita berelasi dengan kebenaran itu. Kita dapat berelasi dengan kebenaran itu. Berelasi itulah yang disebut encounter with the personality of God. Yang dapat kita berjumpa dengan kebenaran secara pribadi. Encounter with the love of God. Encounter with His presence. Dalam membaca Alkitab, berdoa, bahkan audible Tuhan kasih kita berbicara dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Paskah ini yang pertama, poin yang pertama tadi adalah Yesus mengalami hematohidrosis. Artinya adalah bahwa kita telah menang atas psikologi dan emosional terlebih dahulu sebelum menghadapi the real sufferings di depan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita jangan lagi mempertanyakan siapa itu kebenaran. Jesus is the truth bagi kita. Lewat Paskah ini kita diajar bahwa Yesus is the truth. Seringkali kan kita mempertanyakan, masih sudah dikerjakan tapi kita masih mempertanyakan kebenaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya harus lebih banyak mempercayai Alkitab daripada orang-orang yang di TikTok itu, Bapak Ibu. Mereka tuh hanya cari pekerjaan di TikTok. Jangan mempercayai para debater-debater kacangan yang tidak berpendidikan itu. Ada yang berpendidikan bagus, ada yang tidak. Baca Alkitab, minta Roh Kudus kasih inspiring, sebab ada debater juga yang di TikTok juga, yang dia debat dengan orang di luar Kristen juga, dia keliru soal penjelasannya. Kalau kita sudah tidak punya paham lalu kita ikutin dia, oh ya ikutin dia. Bapak Ibu pikir Edis TV dia benar semua? Tidak, saya udah ikutin Bapak Ibu. Karena dia latar belakang Muslim, lalu dia membawa orang berdebat. Tapi apakah penjelasannya sesuai dengan Injil? Belum tentu. Standar Kristen bagi kita adalah what the Bible says to us. Ada tertulis. Yesus aja ngomong kok ada tertulis. According to the Bible. Ada tertulis. That was written. Bapak Ibu lihat di situ. Jadi kebenaran yang kedua bagi kita Yesus adalah kebenaran di tengah-tengah penderitaan kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan kita, maksudnya Pilatus berkata quaes est veritas itu apa? Di tengah-tengah penderitaan yang kita akan hadapi. Pertama, kita sudah menang atas penderitaan psikologi. Yang kedua, bisa saja kita mempertanyakan pribadi Yesus di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, apakah Allah sanggup menolong saya? Ini kebenaran ilahi bagi kita. Di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi kan, aku tak sanggup lagi. Apa benar Tuhan? Saya sudah begini, Tuhan tidak tolong saya. Lalu kita ragu, Bapak Ibu. Murid-murid yang sudah ikut Yesus 3,5 tahun, so close with Him, every day they see His miracle, Bapak Ibu. Mereka melihat mujizat. Mereka diajak terlibat dengan mujizat yang Yesus buat. Mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus. Tapi ketiga penderitaan itu mereka hadapi. Bapak Ibu lihat, ada yang menyangkal Yesus disalib, mereka kembali ke pekerjaan lama mereka. Jadi kalau ada penderitaan yang datang, jangan sampai kita mempertanyakan kebenaran. Kebenaran itu sudah tunggal bagi kita. Facing the problem circumstance. Berdiri pada kakimu. Hadapi kebenaran dan menanglah atas kebenaran. Sebab kita telah menang atas kebenaran, atas percobaan-pencobaan psikologi di Taman Eden, di Taman Getsemani, hematohidrosis. Yang ketiga Bapak Ibu, kebenaran Paskah yang ketiga
adalah, Bapak Ibu kemarin nonton film Passion of Christ di tempat ini, lihat bagaimana mereka menaruh mahkota duri. Itu bukan bagian dari plot penyalipan, tetapi itu penggenapan juga, karena mereka akan mengejek dia. Itu adalah bagian dari mocking, Bapak Ibu. Mazmur berkata, orang fasik jangan berdiri pada jalan orang berdosa, duduk berdiri berjalan orang fasik, orang berdosa, orang jahat. Itu berbicara tentang pergaulan. Jangan pernah ada dalam kumpulan mereka. Mereka ambil kawat duri yang ada di situ, lalu mereka tusuk di kepala Yesus, lalu mereka bawa ke Pilatus. Kebenaran ini yang saya ingin jelaskan. Pilatus berkata dalam bahasa Latin, Bapak Ibu, ecce homo. Ecce homo, lihatlah manusia itu. Pilatus menggenapi apa yang ditulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Sebab dalam keadaan sebagai manusia sangat direndahkan. Bahasa Yunaninya bilang keno. No. Artinya there's no reputation, Bapak Ibu. Jadi tidak ada harga. Perbudakan yang terjadi di Amerika itu masih ada harga, Bapak Ibu. Tapi penderitaan yang dialami Yesus mewakili ketika Pilatus berkata ecce homo, itu adalah merendahkan martabat Tuhan Yesus. There's no honor, there's no dignity, there's no morality. The position of Christ pada saat itu, Bapak Ibu, sama dengan binatang. Ketika Pilatus berkata ecce homo, ini mendorong kita, Bapak Ibu, supaya punya pengertian, Bapak Ibu. Simbol dari penghinaan yang penuh ironi. Raja segala raja, Allah yang bertata dalam kemuliaan yang berinkarnasi, He is the King. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat di situ ada kebencian dunia terhadap pribadi Yesus, konfrontasi antara kasih dan Tuhan Yesus. When the Roman governor says to him, ecce homo. Itu sebuah perkataan yang benar-benar shameless, Bapak Ibu. Manusia itu punya moral, punya dignity, price, values as the main creatures by God. Tapi pada satu sisi kemudian Pilatus berkata ecce homo, lihatlah manusia itu tidak berharga, tidak layak, tidak pantas, there's no reputation. Lalu mereka mengejek dia dengan berkata dia adalah raja, lalu mereka meludahi dia dan tampar, dan duri itu, mahkota duri dipasang di atas kepalanya. Bapak Ibu, di situ ada sebuah konfrontasi antara kasih Yesus kepada dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengerjakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus dihina sedemikian rupa, there's no reputation, tidak ada hak. Budak di Amerika masih ada hak makan, kawin dan lain sebagainya. Tapi Yesus sama sekali dibuat tidak ada hak. There is no reputation. Dia dijadikan seperti binatang, Bapak Ibu. No priceless, no values. Lihat di situ. Bahkan oleh orang-orang Yahudi sekalipun, manusia sebagai ciptaan Allah dalam, Bapak Ibu, perspektif Ibrani sangat mulia sekali. Sangat mulia. Itulah sebabnya orang Ibrani tidak sembarang menghukum orang, karena betapa mulia. Teologi Ibrani mengajar kita bahwa when Adam and Eve fall in sin, there's the recovery God prepare for us. Ada pemulihan. Berbeda dengan teologi Barat. Kalau teologi Barat itu namanya mechanical approach. Kalau barang itu rusak, misalnya barang itu rusak diganti, dibuang, useless. Tapi teologi Timur itu holistik, manusia itu masih bisa diperbaiki. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kebenaran yang berikut adalah ketika kita menghadapi penderitaan sampai sebuah titik nadir. Sampai sebuah titik nadir kita, Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat ecce homo ini. Ketika kita menghadapi pergumulan maka sampai titik nadir. Ada
beberapa hal yang membuat manusia itu meneteskan air mata. Yang pertama, karena happiness, kawin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kematian. Kenapa orang menangis pada saat keluarganya mati dan lain? Karena satu, ada ikatan psikologi, ada ikatan emosional, ada relasi, ada deep relationship between father and son, daughter, between mother-in-law and sister-in-law, dan ada ikatan di antara mereka, ada relasi, kemudian ada memori yang terbangun di situ. Kemudian ada prinsip yang namanya the belongings of life, ada rasa kepemilikan di situ. Jadi ketika seseorang diseprai terpisah, maka di situ kenangan memori itu terbentur, lalu secara psikologi dia keluar air mata dan lain sebagainya. Itu wajar secara manusia. Tapi kita hanya pindah alam. Amin. Iya Bapak Ibu. Puji Tuhan di GBI Kapernaum ini Bapak Ibu, hanya ada satu orang yang luar biasa Tuhan pakai. Iya. Kita masih mencari alam yang lain. Kita akan tunggu alam yang lain. Tapi orang itu dia sudah tinggal di dua alam. Namanya Athanasius, beda alam. Puji Tuhan, alam roh ya, kalau dia hidup alam roh. Kalau alam gaib bahaya. Ya, kalau alam gaib nanti Mbah Dukun. Lagunya si Alam ya. Puji Tuhan, dia alam roh senantiasa. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika kita menghadapi penderitaan, lalu penderitaan itu akan menghempaskan kemanusiaan kita sampai titik nadir. Ingatlah perkataan ini, the same things that was facing by Jesus Christ when the Roman governor standing before him, tunjuk dan berkata ecce homo. Semua kita akan mengalami proses. Bapak Ibu, dalam kekristenan itu ada yang namanya siklus, divine cyclus. Saya udah bikin videonya kemarin. Jadi Bapak Ibu, divine cyclus itu waktu itu berputar bulat, bukan lurus, tapi dia ikuti bulat. Jadi musim berganti musim. Makanya ada upacara Ibrani itu dia berputar seperti begini, bulat. The circle of life, bukan vertical life, tapi the circle of life. Bapak Ibu lihat. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah Tuhan Yesus disalib, Bapak Ibu, ada namanya cambukan yang mematikan atau styrigiriform. Cambukan yang mematikan. Yesus disesah dalam Markus 15 ayat 15 untuk diserahkan. Styrigiriform adalah alat cambuk Romawi bertali dengan tulang dan logam tajam dan merobek kulit dan otot. Penderitaan fisik sebagai lambang pengorbanan. Saya mencari sebuah video yang memerankan tokoh Passion of Christ namanya James Carsfield. Itu dia mengalami sebuah turning point ketika dia memerankan film Passion of Christ. Salah satunya adalah petir yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Petir yang terjadi 2000 tahun waktu Yesus disalibkan, gelap gulita jam 3 dan petir menyambar-nyambar. Itu terjadi pada saat proses pembuatan film ini. Dan Bapak Ibu tahu petir itu ratusan megaton listrik yang satu kali sambar orang mati. Bisa tanah terbelah, hangus pohon, hangus dan lain sebagainya. Semua kru selamat. Dan dia hampir mati disambar. Dia pernah, setiap film itu, setiap kali satu adegan itu dia selalu dibawa ke rumah sakit. Dari tim dokter forensik ahli semua ada di film itu. Kenapa film ini dibuat Bapak Ibu? Itulah hebatnya Allah dalam pengaturan sejarah. Allah membuat film ini supaya kita bisa secara psikologi menjadi psikoedukasi, kita bisa melihat. Dan Tuhan memberkati seorang yang bernama Mel Gibson. Dia bertobat dari hidupnya yang lalu dan menjadi berkat di Hollywood. Kemarin rumahnya kebakar, ya just thanks to God. Bapak Ibu luar biasa. Itulah cara Tuhan. Jadi dia dicambuk. Bukan cambuk biasa Bapak Ibu, cambuk yang berduri. Hampir ratusan kilo daging sapi segar itu dipakai di badannya dia untuk dicambuk. Ditutupin Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa cambukan duri itu yang merobek. Benar-benar daging aslinya dia tercabuk sampai beberapa senti dan kaki, dan dia harus dioperasi, dijahit. Yang memerankan film Passion of Christ Bapak Ibu. Ada sebuah video orang di Indonesia Timur, saya tidak tahu itu di Ambon, di Kupang atau di Papua atau di Manado.
itu memerankan film, memerankan adegan Tuhan Yesus hidup yang di atas kayu salib. Lucunya, kalau di Ambon itu orang biasanya puasa dulu berbulan-bulan untuk dia dijadikan tulis ketika dipilih. Dia tuh gereja Protestan atau gereja Katolik itu orang puasa dulu supaya ketika dia memerankan Tuhan Yesus nanti dia dicambuk itu dia nggak maki-maki. Nah di adegan itu nggak tahu bagaimana mereka jadikan Tuhan Yesus dipikul. Lalu tentara-tentara Roma itu cambuk dia karena dia sakit, dia erobadan begini, dia taruh salib, dia kejar orang-orang yang kejar dia. Nah itu bukan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah bayangkan lebih dari cambuk tali itu, ini duri. Nah, Bapak Ibu cari aja drama Tuhan Yesus gitu, jalan salib nanti di TikTok dimanapun ketika dia dicambuk itu ada yang lucu dia ketika dia dicambuk dia pikul salib dia gini cambuk terus langsung dia angkat tangan begini, maksudnya jangan pukul keras-keras. Nah bayangkan Bapak Ibu, ini dialami Tuhan Yesus. Saya ngebayangin kalau Tuhan Yesus itu orang Bali lalu dicambuk bahasa Balinya, itu mohon maaf ya, itu pasti itu cai, cicing, jelemo itu semua keluar itu. Iya. Apalagi kalau Tuhan Yesus orang Kupang lagi, waduh, bahaya. Jadi itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang keempat, kebenaran yang keempat adalah spongia. Bapak Ibu lihat dalam adegan Tuhan Yesus, lalu ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Itu alat ceboknya orang Romawi itu dicampur dengan cuka di dalam spons. Lalu mereka orang Romawi itu cebok pakai spons dengan cuka untuk membersihkan anusnya dari kotoran. Spongia itu dicelup di anggur asam untuk dikasih ke Tuhan Yesus untuk minum. Jadi Tuhan Yesus minum air anggur campur dengan tai. Kalau sudah model begini, lalu kita hidup sembarangan. Orang timur bilang nenek kopung, nenek moyang sekali. Iya. Lo Tuhan Yesus itu minum dicambuk dan segala macam penderitaan, lalu minum anggur asam dengan bekas cebok dengan air tai itu loh. Untuk saudara dan saya. Lalu kita hidupnya main-main. Apa enggak brengsek kita Bapak Ibu? Lalu kita hidup tidak berubah. Bapak Ibu coba ngebayangkan psikoedukasi itu Bapak Ibu secara psikologi ngebayangkan hari ini. Coba Bapak Ibu, ada enggak yang mau dikasih itu pampersnya? Coba adik Daniel punya pampers, Om Ray coba minum dari situ bisa? Mungkin tidak bisa. Tuhan Yesus itu loh. Jadi ketika dicucuk itu alat ceboknya Bapak Ibu. Alat cebok spongia itu dicucuk, jadi dia minum air anggur asam. Anggur asam itu untuk para budak kelas bawah rendahan. Yang berikut spons itu digunakan untuk alat cebok tentara Romawi, simbol penghinaan terakhir sebelum akhirnya lambungnya ditusuk, lalu dia berkata tetelestai, finish. Tetelestai tidak hanya finish tapi itu surat utang. Jadi tetelestai itu adalah perjanjian agreement dua orang untuk pembatalan. Tapi itu juga adalah shalom, artinya finish, fulfill. Jadi ketika seseorang yang bisa belajar mengampuni orang lain, itu 100% dia sudah maturity. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi beberapa berkat ini mendorong kita supaya kita memahami secara emosional, secara psikologi dan kebenaran bahwa kematian Tuhan Yesus is not easy bagi kita. Film ini membantu menerjemahkan nubuatan mesianik bagi kita supaya kita merasa, kita kan sudah lihat secara teks, baca secara teks, tapi ada visual yang Tuhan pakai lewat orang-orang untuk memvisualisasi adegan yang ada dalam nubuatan dan yang ada dalam kitab Injil bagi kita. Jadi ketika kita nonton film itu, maka kita merasakan dengan hati, dengan emosi, dengan feelings. Amin. Feelings. Seperti itu kan.
feel. Jadi kita nggak hanya oh Tuhan Yesus mati rayakan Paskah happy, enggak. Bapak Ibu, Paskah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada tragedi yang seperti Paskah, tidak ada histori yang seperti Paskah. Itu makanya orang-orang yang di luar Tuhan, ya Kristenan, mereka mencoba untuk menyangkal Tuhan tidak mati dan lain sebagainya. Kita Bapak Ibu, ketika saya berdebat dengan mereka, saya kasih tahu ke mereka, saya tidak pakai kitab suci saya untuk membantah argumen kamu bahwa Tuhan yang saya sembah itu disalib. Saya pakai argumen sesaman. Saya pakai catatan orang di luar Kristen untuk meneguhkan bahwa Kristus mati. Yang pertama namanya Flavius Josephus, sejarawan Roma yang dia bukan orang Kristen, dia orang kafir, tapi dia tulis Yesus mati dengan sangat menderita dalam buku The Iniquities of Jews. Yang kedua namanya Samosata. Dia merekam kejadian itu bahwa ada orang di luar Kristen, orang kafir yang tidak percaya menulis cerita tentang Yesus. Orang kafir yang di luar Kristen bisa meneguhkan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus lahir, Yesus disalib, Yesus mati. Apalagi ditambah dengan bukti Alkitab bahwa dia benar-benar mati, dia benar-benar lahir. Catatan sejarah Roma lengkap. Kekristenan hebat, tidak terbantahkan sepanjang sejarah zaman. Siapapun yang mencoba untuk melawan, meminta bukti dan dalil, kekristenan dengan bangga berdiri akan memperkenalkan dalil, menyampaikan kebenaran. There is no one tidak pernah bisa membantah betapa superioritasnya kekristenan memberikan data, bukti dan literasi. Dan orang yang benar-benar hebat di muka bumi ini yang pernah datang sebagai manusia, Allahnya orang Kristen yang hadir di muka bumi, yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata tidak ada nama lain di muka bumi, di kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan. Kebenaran ini membuat kita untuk terus menuhankan Yesus sepanjang zaman. Jangan murtad. Amin. Nona-nona ingat dengan baik. Tatap mata saya. Jangan sampai tiba-tiba ada seorang yang ganteng yang datang, lalu Anda terima. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat, tunai dibayar. Namanya yang tadi namanya Maria Magdalena, tiba-tiba namanya diganti Miriam Bilqis. Iya. Namanya yang tadi Naomi Magdalena, tiba-tiba menjadi Nikita Mirsani. Bapak Ibu, amin. Tetap menuhankan Yesus dalam segala keadaan dan segala kondisi. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kita, Bapak Ibu, amin. Paskah ini mengingatkan kita. Iya. Waktu nonton film bersama itu, saya lihat ada satu pribadi yang dia serius sekali nonton film itu. Disuruh makan, dia bilang nanti dulu habis film itu baru dia makan, dia pulang. Tapi dia serius sekali nonton film itu. Sungguh-sungguh dia serius. Saya bilang dari semua orang tua itu yang serius dia ada beberapa orang tua. Termasuk salah satu yang di sampingnya Pak James itu. Bidadarinya. Kalau Pak James sebut bidadari, nanti Mama Nona sebut Pak James bidadara. Iya. Bidadari dan bidadara. Amin. Saya lihat Om Ray di belakang itu dia nonton film itu walaupun sudah capek-capek, dia nonton terus. Habis film itu baru dia makan, baru dia pulang. Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kita ingat. Passion of Christ, jangan tahun ini jangan lagi main-main dengan hidup kita. Kita tidak ingin Tuhan Yesus disalibkan untuk kedua. Bapak Ibu, perjamuan kudus bukan berarti ketika kita buat dosa selama 1 bulan itu lalu perjamuan kudus kita makan hari ini untuk mengampuni dosa kita, lalu bulan depan kita berbuat dosa terus. Perjamuan kudus ini adalah sebuah tindakan psikologi bagi kita dan juga sebuah tindakan profetik bahwa ketika saya menikmati perjamuan, maka saya harus berjuang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus untuk kali kedua dan ketiga dan seterusnya. Menandakan tanda ikatan saya dengan Tuhan Yesus.
Yang berikut tentang perjamuan, Bapak Ibu. Orang Kristen kita semua yang ada dalam ruangan ini, ketika menikmati perjamuan kudus, maka perjamuan kudus itu hanya sebagai tanda bagi kita untuk memperingati ya. Itu disebut konsubstansi. Jadi ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, ada teologi lain yang mengajar bahwa tubuh itu benar-benar akan jadi daging yang menjadi darah, atau transkonsubstansi, itu keliru. Jadi sebagai sebuah ikatan, sebuah tanda bahwa Yesus die for me. Karena kematiannya saya free, saya bebas, saya merdeka. Karena sebagai sebuah respon atas kematian Kristus, maka saya harus menjadi serupa segambar dengan Dia. Tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk hari ini kebenaran yang kami dapat tentang kemenangan psikologis sebelum Yesus di atas kayu salib. Dia menang terlebih dahulu dalam ketaatan kepada Bapa. Dia melewati semua pergumulan hematohidrosis. Yang berikut Tuhan adalah Tuhan Yesus disebut ecce homo. Sebagai manusia dia sangat direndahkan, no reputation. Dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan tidak kenal sisi kemanusiaan. Tapi pencobaan itu akan menghantam kita. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan berikan kekuatan secara emosional dan psikologi bagi kita. Dan ketika kita direndahkan dengan kalimat ecce homo, maka kita akan menjadi kuat. Lalu kemudian Pilatus berkata, quis est veritas, apa itu kebenaran? Seringkali ketika pencobaan-pencobaan datang bagi kita, maka kita akan bertanya, apakah ini benar dari Tuhan? Tidak perlu bertanya ketika kita menghadapi penderitaan, sebab kekristenan identik dengan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dicobai, ada proses datang bagi kita, maka kita yakin kita telah melewati hematohidrosis. Berkat hematohidrosis menolong kita supaya kita menang atas psikologi dan emosional. Yang berikut adalah Yesus dicambuk dan kemudian minum air anggur asam dengan alat cebok. Artinya minum anggur campur bekas-bekas kotoran tai. Dia dihina sampai titik nadir. There's no humanity. Binatang, Bapak Ibu, hanya untuk saudara dan saya. Lalu apa respon kita ketika kebenaran ini disampaikan? Are you still live in sin? Apakah kita terus tinggal di dalam dosa? Apakah respon kita, tanggapan kita terhadap kebenaran ini? Kalau kita terus tinggal, tidak merubah keberdosaan kita, maka betapa terkutuknya diri kita. Tapi kalau kita merespon kebenaran ini dan kemudian berjanji dan berkata, Tuhan, aku mau berubah, supaya tahun ini aku merayakan Natal dan kembali akan merayakan Paskah pada tahun depan. Bapak Ibu perhatikan, Paskah dan Natal ditempatkan kepada awal tahun, yaitu bulan yang ketiga atau bulan yang keempat, dan Desember itu berjalan tentang Natal. Jadi kalau Bapak Ibu bisa merayakan Paskah, maka itu hal yang luar biasa. Paskah akan menuntun saudara untuk kembali lagi mengulang proses Allah berinkarnasi jadi manusia. Jadi dua hal ini, Paskah dan Natal, itu berbicara tentang redeemed, tentang penebusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sepanjang tahun ini kita diingatkan dua kali bahwa kita ditebus, kita orang berdosa yang diselamatkan. Tidak ada orang benar. Orang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Orang dibenarkan oleh Yesus. Tidak ada orang benar dengan sendirinya. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi respon kita adalah, Bapak Ibu, make a promise to your own self. Buatlah janji buat dirimu sendiri. When I was celebrate this Passover, saya berjanji, saya berubah. Saya berjanji saya akan menjadi jauh lebih baik. Saya berjanji saya akan cinta Tuhan Yesus. Saya berjanji, Tuhan. Berjanjilah kepada Tuhan. Buat janji dengan dirimu sendiri. Tidak usah angkat tangan, tidak usah maju ke depan. Di tempat Anda duduk, minta Roh Kudus menuntun Anda. Buat ikrar, buat covenant, buat perjanjian. Buat sebuah pernyataan. Buat sebuah mission statement dan action statement. Bahwa Tuhan, tahun ini aku merayakan Paskah. Terima kasih buat darahmu yang tertumpah. Terima kasih buat hidupmu. Aku mau berubah. Aku mau jadi jauh lebih baik. Tolong saya, Tuhan. Mampukan saya supaya saya berubah. Saya menjadi jauh lebih baik. Karakter saya, kelakuan saya, hidup saya menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari. Saya yang masih suka malas,
Saya yang masih suka acuh tak acuh dan lain-lain sebagainya. Tuhan tolong saya. Saya yang masih suka berbohong. Saya yang masih suka tersinggung. Tuhan tolong supaya saya disinggung terus, supaya tersinggung saya hilang. Tuhan tolong saya dalam hal-hal lain. Karakter-karakter yang saya masih bergumul, Tuhan tolong saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, kami telah makan perjamuan sebelum firman ini disampaikan, supaya kami sadar Tuhan bahwa kami memperoleh keberanian untuk masuk sampai kepada takhta Kristus, dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus telah menolong jemaat untuk membuat perjanjian-perjanjian pribadi mereka dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami pegang berkat Paskah ini sampai nanti kami akan memasuki sebuah siklus yang baru tentang perayaan penebusan di Natal nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya. Sama-sama kita berkata